Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya engkau dan saya terus terbangun dalam roh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, 14 hari yang sudah kita lewati dalam doa puasa 21 hari ini, saya percaya imanmu semakin kuat dan perkasa. Amin. Saya mau Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyembah Tuhan, saya mau memflashback sedikit tentang pelajaran membangun manusia roh. Bagaimana saat kita membangun, ada 3 hal yang harus kita penuhi, yaitu harus ada gambar, ada bahannya, dan ada tukangnya. Tapi pagi hari ini saya mau kita mempraktekkan hal yang kedua, yaitu bahannya. Ada firman yang kita pakai untuk kita imajinasikan dalam kita berbahasa roh, sehingga pikiran kita tidak kosong, sehingga pikiran kita tidak melayang-layang. Kita hanya terfokus hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau kita buka satu ayat, Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37 dan ayatnya sampai ayatnya yang ke-39. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya mau sebentar ketika kita menyembah Tuhan, pastikan rohmu tetap haus, rohmu tetap lapar, sehingga engkau menikmati. Sekali lagi, ada aliran air hidup yang mengalir keluar dari dalam hatimu. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup yang akan memberikan kehidupan bagi banyak orang, yang akan memberikan berkat bagi banyak orang. Terjadilah. Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu sambil kita doa dalam bahasa roh. Kurana lamba kaya syata karana nanamu, syata karana namaya sekarana nakama, syata karana nakama ya se, syana nana ya syana nanamu, syata karana nakama ya se. Mari doa dalam bahasa roh sekali lagi sambil engkau imajinasikan ayat yang tadi saya bacakan. Kirana nakama ya si, kirana nanamu ya syana nanamu, kirana namaya se, kirana nanamu, syana nanamu, syana namaya se, kirana namaya si, syana nanamu, kirana namaya se, kirana nanamu, kirana namaya se, syana nanamu, syana nanamu, syana namaya se, kirana nanamu, Jesus, syana namaya se, kirana nanamu, kirana namaya se, kirana nanamu, syana nanamu, kirana namaya se, kirana namaya syana nanamu. Mari doa dalam bahasa roh. Lupakan sebelah kanan kirimu, lupakan sebelah kanan kirimu. Mari fokus, mari belajar fokus pagi ini. Kirana nakama yasye, kirana namo. Sekali lagi, apa yang
terjadi di ladang Yerusalem sekali lagi terjadi atasmu, sekali lagi terjadi atasmu. Di dalam nama Yesus akan mengalir aliran-aliran air kehidupan itu. Kirananamo Siananana Sianananamo Kirananama Huyarananakama Sianananama Sianananama Kirananama Sianananama Orananakama Yasekara Sikarananakama Yerananakama Yase Urananama Yasyata Krananamo Kirananakama Yasyata Orananakama Yase Urananakama Kirananakama Yananakama Yase Kirananakama Yananakama Yase Urananakama Yase Kirananakama Kirananakama Kirananakama. Nikmatilah aliran sungai kehidupan itu. Nikmatilah, minumlah sampai dahaga dipuaskan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Holy, holy, Lord God Almighty, early in the morning our sun shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Come on, sing. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, Adunama. Oh, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan takhtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat
kan berseru, kuduslah Tuhan. Oh, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Bapa. Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu. Dialah Tuhan yang layak terima pujian kita. Dialah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci. Dalam pakaian syaramu, bila dalam ayah syaramu, syatakan dalam ayah syaramu, pakaian syaramu, bila dalam ayah syaramu, syekara, bila dalam ayah syaramu, mari angkat tangan, sing segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Bolehkah jemaat Tuhan sendiri? Mari katakan segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari sekali lagi katakan, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, holy, Lord God Almighty, God in three persons, a blessed Trinity. God in three persons, blessed Trinity. God in three persons, God in three persons, blessed Trinity. Kudus, kudus, kudus kau sembah. Suci, suci kau Tuhan. Semua makhluk bernyanyi, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan buat semua kebaikanmu. Kudus, 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 kudus,
Kau Tuhan, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan. Wow. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sujud mengagungkan Engkau. Sebab perbuatanmu ajaib, sebab perbuatanmu dahsyat dan hebat, tiada yang dapat menandingi kuasamu, kuasamu. Hirana namanya syananamo, hirana namanya se, torana namanya syan, hirana namanya syatakana namo, hirana namanya se, hirana namanya sina, koryana namanya si, hirana namo, hirana namanya se, hirana namo. Jesus, Jesus. Sungguh roh kami berkobar-kobar, sungguh roh kami menjadi kuatan perkasa. Sebab ada firman, sebab ada firman yang telah tertanam dalam hidup kami, sebab ada firman yang berdaulat atas hidup kami. Mari semuanya menyembah, mari semuanya aktif, mari semuanya aktif. Lupakan sebelah kanan kirimu. Sekali lagi, mari fokus kepada Dia yang hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Kiranarabo, Sieranarada Kamaya, Kiranala Kamaya Syanarabo, Kiranala Kamaya Se. Oh God, oh God, Kiranala Baka, Kiranala, Kiranala Se, Kiranala Syanarabo, Kiranala Se, Syataklana Kama, Kiranala Kama, Syanarabo, Kiranala Kama, Syanarabo. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu berkobar-kobar, biarlah rohmu bergelora, dan layanilah Dia di ruang tahtanya itu. Oh, yang darah-darah baka, semuanya menyembah, semuanya menyembah. Engkau yang ada di tempat ini, bahkan engkau yang menyaksikan dari rumah, terus doa dalam bahasa roh. Kiranarabo, Syanarabakama, Syanarabakayase, Syanarabo. Kiranaramayase, Uranaramayase, Kiranaramayase. Sungguh dahaga kami telah diangkat, sungguh rasa lapar kami akan Engkau telah Kau angkat. Sebab Kau telah
memuaskan semua dahaga dan lapar kami ya Tuhan. Huranalaka. Mari Bapak Ibu, bolehkah kita mengangkat tangan sekali lagi? Saya merasa bahwa Roh Kudus sedang menuntun kita untuk terus kita doa dalam bahasa roh. Kuranalamakayasyanalaramasi. Kiranalakamayasyatakranalakama. Kuranalakamayasyatakranalakamasi. Kiranalakamayasyanalanamu. Kiranalakamayasikanam. Syanananamoyasi. Kiranalamayasi. Kuranalamayasi. Terus doa, terus doa. Terus doa dalam bahasa roh. Hirananamayasyamu. Hurananamayasi. Hirananamoyasi. Hirananamayasi. Huriananamayasyanam. Hirananamayasi. Haleluya. Kitab Ibrani 11 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Sekali lagi, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pastikan ayat ini berbicara, dan itulah orangnya, yaitu Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga saya. Kami percaya Kau ada di tempat ini, dan Kau memberi upah bagi yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, mengejar Engkau mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami tahu itulah effort yang harus kami bayar untuk kami mendapatkan Engkau, untuk kami melekat kepadamu. Sekarang-nalamu, sialalalamu. Mari terus doa dalam bahasa roh. Sekarang-nalakamaya sialalalamu. Sialalalamu. Ilalalamu. Sialalalamu. Kiranalamu. Kiranalamu. Terjadilah atas kami, terjadilah atas kami. Setiap kami yang haus dan lapar, pagi hari ini kami dipuaskan, kami dikenyangkan, dan dari dalam hati kami akan mengalir keluar aliran-aliran air kehidupan. Terjadilah. Sebab nama-Mu tiada tertandingi, sebab nama-Mu perkasa, sebab nama-Mu ajaib. Shekaranalakama. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Bolehkah jemaat Tuhan sendiri katakan, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. Terjadilah kepadamu nama yang berkuasa itu, nama yang tiada tertandingi itu.
It is the name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. Hanya Kau. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Mari kita deklarasikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Come on, sing. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. Sing. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name. Terjadilah atasmu setiap engkau yang lemah. Ada kekuatan baru pagi ini. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of what a powerful name it is. What a powerful name it is. Yes, God. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Word is the Lamb. Sing worthy. Sing you are holy. Holy. Are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty. Word is the Lamb. Word is the Lamb. Mari angkat tanganmu jemaat. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing you are holy. Are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty? Word is the Lamb. Word is the Lamb. Word is the Lamb. Sing. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Bapa. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji. Engkau Lord, layak disembah. Engkau kudus. Engkau kudus. Kudus Engkau.
disembah, layak disembah. kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, Layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, Layak disembah. layak dipuji, Layak dipuji. layak disembah. Layak disembah. Sekali lagi, layak dipuji, layak disembah. Amin. Sorak-sorak, ya Allah yang kudus. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Amin. Pada hari raya Pentakosta ini aku lepaskan kekuatan Tuhan. Aku lepaskan kuasa Tuhan tercurah. Kuasa Tuhan mengalir atas kami umat-Mu. Setiap kami dipenuhi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus, kuasa-Mu tercurah mengalir atas kami. Setiap kami akan berkata-kata dan berbagai-bagai bahasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat di Polimak, aku lepaskan kuasa Tuhan mengalir atas AB Pura, mengalir atas Sentani, mengalir atas Yamaran Kerom, mengalir atas Mercure Hotel. Aku lepaskan kuasa-Mu mengalir, tercurah di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alirkan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus kita khotbah bersama-sama, memberkati setiap jemaat-Mu. Setiap jemaat-Mu dikuatkan dan diteguhkan imannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang saya kasih. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Puji Tuhan, haleluya. Kita semuanya diberkati, saudaraku yang saya kasih. Saya harap semua saudara yang ada hari ini, baik yang di rumah maupun yang di sini, kita akan sama-sama mendeklarasikan kuasa Tuhan atas kita. Kalau pada waktu itu, saudaraku yang saya kasih, bisa roh Allah dicurahkan di loteng Yerusalem, hari ini bisa dicurahkan atas hidupmu. Dimanapun engkau berada, tidak ada batasnya. Apakah di rumah, apakah di kamar, apakah dimanapun saudara berada, Alkitab mencatat Tuhan ada di tengah-tengah engkau. Tuhan mencurahkan kuasanya tercurah atas hidupmu. Dipastikan setiap engkau akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dimanapun engkau berada. Haleluya. Mari untuk menyambut Hari Raya Pentakosta ini, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, hari ini saudaraku yang saya kasih, kita akan sama-sama belajar tentang Hari Raya Pentakosta. Nah, saudara, Pentakosta tidak hanya terjadi pada waktu itu saja, tetapi hari-hari ini kita pastikan semuanya akan mengalami. Setiap kita, setiap saudara yang hadir, haleluya, kita akan mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan. Nah, saudara yang membawa Alkitab, mari bersama-sama saya kita akan buka Alkitab kita di Kisah Rasul pasal 4 ayat 22 mulai. Ayat 22 sampai ayat 31. Cukup panjang ayatnya, tapi kita akan baca bersama-sama. Sudah saya kasih. Kisah Rasul pasal 4 ayat 22 mulai. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. Sudah saya kasih. 1, 2, 3. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepala mereka.
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, sama-sama berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja di dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Ayat 31 yang terakhir, kita baca lebih keras suaranya. Dan ketika mereka sedang berdoa, perhatikan, ulang lagi. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, hari raya Pentakosta merupakan hari kemenangan yang luar biasa. Setelah Yesus mati dan bangkit, dan pada hari hari raya Pentakosta, pada waktu Yesus naik, Roh Allah dicurahkan. Nah, saudara saya kasih hari raya Pentakosta, di mana umat Tuhan dicurahkan kuasanya oleh kuasanya yang dahsyat itu dan luar biasa. Perhatikan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, saudara saya kasih, mereka menantikan di Yerusalem selama 10 hari lamanya. Dan apa janji Tuhan? Tuhan katakan digenapilah firman Tuhan. Alkitab mencatat semuanya mereka penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan pada waktu mereka sudah penuh Roh Kudus, lain dan berbeda. Saudara saya kasih, Petrus yang tadinya seorang yang menyangka, tetapi pada waktu Petrus penuh dengan Roh Kudus, oleh nama Yesus, oleh kuasanya Tuhan, langsung Petrus mendemonstrasikan seorang yang sakit lumpuh menderita selama 40 tahun lamanya. Tidak ada apa-apa, hanya ada kuasa Tuhan yang ada pada Petrus. Petrus berani langsung mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang dari Nazaret. Yesus katakan dia sembuh. Petrus berkata, berjalanlah. Maka ia melompat-lompat dan berdiri. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil. Sudah kuasakan. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes diadili oleh orang-orang, diadili oleh para mahkamah agama. Nah, saudara saya kasih, mereka dilarang untuk berbicara, menceritakan Yesus dilarang. Tetapi Petrus dan berkata, emas dan perak apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Petrus juga berkata, lebih baik aku dengar-dengaran kepada Tuhan daripada dengar-dengaran kepadamu. Oleh karena itu, saudara saya kasih, apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus langsung menyampaikan firman Allah dengan berani. Alkitab mencatat Mahkamah agama melarang Petrus. Petrus terus berbicara, tetapi saudara saya, Roh Allah ada pada Petrus. Roh Allah yang sama ada padamu, Roh Allah yang sama ada padaku. Tuhan akan memberikan kepadamu kuasa itu. Alkitab mencatat, di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus Kristus ada mujizat. Pada waktu mereka mendapat tantangan, saudara saya kasih, mereka dipenjarakan. Tetapi apa katanya? Saudara saya kasih, jemaat Tuhan mulai berdoa. Ada kegerakan doa yang luar biasa. Jemaat
antusias berdoa, mereka memuliakan Tuhan, mereka berdoa, dan pada waktu mereka berdoa, Alkitab mencatat goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan semua penuh dengan Roh Kudus. Haleluya! Dan akhirnya keberanian menyala-nyala dalam diri mereka. Tadinya mereka agak takut-takut, tetapi setelah mereka berRoh Kudus pada hari raya Pentakosta, semua orang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada keberanian khusus yang Tuhan taruhkan kepadamu. Ada keberanian khusus yang Tuhan taruhkan kepadaku untuk menyampaikan firman Allah. Jadi tidak hanya pendeta-pendeta, tetapi setiap jemaat, setiap engkau akan berkata-kata, engkau akan berani menyampaikan firman Allah dan demonstrasikan kuasa Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Aku deklarasikan setiap engkau di dalam nama Yesus, kuasa Allah tercurah atas hidupmu, kuasa Tuhan nyata atas hidupmu. Engkau akan mendemonstrasikan kuasa Allah. Apapun yang terjadi pada setiap mereka, umat Tuhan yang lemah, akan engkau kuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan berkata-kata dengan berani, engkau akan berkata-kata dengan jujur, engkau akan berkata dengan tulus, sebab kuasanya telah tercurah atas hidupmu dan menjadi bagianmu sekarang sampai selama-lamanya. Terjadilah. Saudaraku yang saya kasih, kalau demikian, apa yang Petrus alami, saya juga mengalami. Apa yang Petrus alami, setiap jemaat mengalami. Tidak hanya Petrus saja, tetapi dipastikan setiap kita yang percaya kepadanya. Allah kita Allah yang perkasa, Allah kita Allah yang luar biasa. Dia sanggup menolong engkau, Dia sanggup melepaskan engkau, Dia sanggup membebaskan engkau. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Alkitab mencatat mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara yang saya kasih, kalau demikian saudara yang saya, pada waktu hari-hari sebelum hari raya Pentakosta, mereka sembunyi-sembunyi, mereka takut-takut, saudara yang saya kasih. Tetapi puji Tuhan, di mana mereka mengalami hari raya Pentakosta, mereka langsung berani, mereka giat, mereka selalu, mereka menceritakan Tuhan dimanapun mereka berada, kapanpun dan dimanapun, Allah berkuasa atas mereka. Tuhan menjamah setiap mereka, dan setiap mereka diberikan keberanian. Tidak ada satupun di antaramu yang berkata, saya tidak berani Pak Pendeta. Tapi engkau akan berkata, saya akan berani. Tidak ada satu di antaramu yang berkata lagi, saya malu. Tetapi engkau tidak malu. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau bisa melakukannya. Apa buktinya mereka penuh Roh Kudus, saudara yang saya kasih? Mari kita lihat, saudara yang saya kasih, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara saya kasih, ada 120 orang. Jadi menurut Korintus ada sekitar 500 orang yang menunggu pada waktu itu, tetapi yang penuh Roh Kudus hanya 120 orang. Berarti yang 380 orang itu sudah kasih, mereka nggak tahan, mereka nggak tahan menanti, mereka nggak tahu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan mencurahkan rohnya. Tetapi yang 120 orang yang setia, orang-orang yang taat kepada Tuhan, Alkitab mencatat, biarlah engkau dan aku menjadi orang yang taat, menjadi orang yang setia, menantikan janji Bapa. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dilengkapi dengan kuasa tempat yang tinggi. Dan 120 orang itu semuanya setia menanti kedatangan hari raya Pentakosta. Nah, sudah kuasakan, lalu mereka itu berapa? 120 orang. Mereka berkata-kata dan berbagai-bagai bahasa. Nah, sudah kuasakan, dan bahasa aslinya sudah kuasakan, berbahasa ini ada 2 jenis berbahasa roh. Jenis yang pertama jenis senolali. Apa? Katakan sama-sama, senolali. Ya. Yang kedua jenis glosolali. Sebutkan, 1, 2, 3, glosolali. Nah, jenis senolali itu apa? Jenis senolali ialah mereka yang berdoa, mereka yang berkata-kata tidak tahu artinya, tetapi orang yang mendengar tahu artinya. Nah, saudara saya kasih dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 7 dimulai di sana.
Saudara saya kasih, ada sekitar 16 suku. Orang-orang yang berdoa bahasa roh itu ialah orang-orang Galilea, tetapi mereka berbahasa dan orang lain tahu. Katakanlah saya orang Jawa, saya tidak tahu bahasa Toraja, tapi tiba-tiba saya berdoa, kure semua puang matua. Haleluya. Iya, orang Toraja tahu. Pak Pendeta ngomong terima kasih. Mengkat toba komi belana mangkareke mau perintah suruga. Wah, haleluya. Disuruh bertobat katanya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saya tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Itu disebut senolali. Misalkan saya nggak tahu bahasa Batak lagi, horas madya musude. Mereka apa dikatakan? Itu horas. Haleluya. Mereka berkata-kata tahu. Dan itu ada 16 suku. Itulah jenis yang senolali. Saya tidak akan berkhotbah tentang senolali, tetapi jenis yang kedua, itu yang disebut jenis glosolali. Apa yang jenis glosolali itu? Nah, saudara saya, kita banyak belajar tentang 1 Korintus pasal 14. Kita akan lihat sana ke 1 Korintus pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Nah, ini yang sudah mesti perhatikan jenis glosolali. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata bahasa roh? Perhatikan. Siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata, lanjut, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya roh. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Terakhir, siapa yang berkata-kata bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau senolali, saudara saya kasih, yang berkata-kata atau yang berdoa, dia tidak tahu artinya, tetapi orang lain yang mendengarnya tahu. Itu jenis senolali. Tetapi yang kita bicara yang sekarang, yaitu pada jenis yang kedua, yaitu jenis glosolali. Baik yang berkata-kata, yang berdoa, maupun yang mendengarkannya tidak tahu. Yang tahu itu hanya Bapa di surga. Bahkan setan atau iblis atau roh jahat sekalipun, dia tidak tahu artinya. Karena itu setiap saudara harus berdoa bahasa glosolali. Aku deklarasikan setiap engkau di dalam nama Yesus Kristus, apapun yang engkau alami, engkau akan melakukan dirimu sendiri, engkau akan bangun dirimu sendiri dengan berdoa pakai bahasa roh glosolali di dalam nama Yesus. Tuhan akan menguatkan engkau, Tuhan menopang engkau, janjinya ya dan amin. Sebab firman-Nya, Tuhan akan pasti menggenapkan apa yang Dia janjikan. Di dalam nama Yesus, Rohmu akan kuat, Rohmu akan perkasa. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah atas hidupmu. Roh Allah yang ada pada kita itu membuat rohmu dibangun. Haleluya. Jadi setiap saudara jemaat GB BPM dan jemaat yang lainnya tidak ada kata lemah. Saya mau pastikan orang yang lemah dia tidak berbahasa roh. Sebab orang yang sering berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Dibangun. Seperti ada bangunan. Nah, ada gambar. Kemudian ada bahan bakunya. Lalu ada tukangnya. Dan itulah kita. Kita membangun diri kita. Kita berbahasa roh. Haleluya. Hurapakaya sikatakaralaborakaya. Kita mengalami kekuatan yang baru. Ada aliran-aliran kuasa yang dicurahkan atas hidupmu. Aku nyatakan dan deklarasikan di dalam nama Yesus Kristus, ucapanmu akan berkata-kata pakai bahasa roh. Di dalam nama terjadilah. Engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang tercurah atas hidupmu. Engkau akan berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Di dalam nama Yesus terjadilah. Tuhan meneguhkan dan mengokohkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jadi imanmu akan kuat, imanmu akan perkasa,
imanmu akan kokoh. Nah, saudara saya kasih, engkau akan bisa berkata, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Di dalam nama rohmu yang menyala-nyala untuk mencintai Tuhan secara habis-habisan, secara gila-gilaan dan mati-matian, itu bisa terjadi atas hidupmu. Tidak ada satupun di antaramu yang lemah lagi. Tetapi kau akan berkata, ya Tuhan, saya akan bisa berkata-kata dengan berbagai-bagai macam bahasa. Haleluya. Nah, kalau demikian saudara saya kasih, apa yang perlu engkau lakukan? Haleluya. Engkau akan melakukan, aku berbahasa roh. Paulus berkata 1 Korintus 14 ayat yang ke-18, aku bisa berkata-kata lebih daripada kamu semuanya. Jadi kesukaan Paulus ialah berkata-kata yang pakai bahasa roh. Dipastikan saudara, kalau engkau berdoa seorang diri, pada waktu berdoa seorang diri, engkau bisa berjam-jam menyembah Tuhan. Engkau bisa berjam-jam mengasihi Tuhan. Berbeda kalau kita berdoa pakai akal. A, B, C, sampai yang terakhir huruf apa? Z. Engkau akan kehabisan lagi. Apalagi. Tetapi kalau engkau berdoa pakai bahasa hura kaya syatakar, hura pakaya syanda kaya takaral, engkau tidak bisa berdoa saudara lebih pendek lagi, tapi panjang terus menerus. Engkau bisa berjam-jam mengasihi dia, engkau bisa berjam-jam menyembah dia, memuliakan dia, sebab bahasa rahasia hanya Tuhan yang tahu. Ya, silakan duduk saudara saya kasih, kasihan saudara. Ya, silakan duduk. Haleluya. Kalau saudara berdoa pakai bahasa roh itu lain saudara saya kasih. Kita mau baca Roma pasal ke-8 saudara saya kasih. Roma pasal 8. Kita mau baca ayat 26 mulai. 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Stop dulu. Saudara, siapa yang pernah lemah? Semuanya pernah lemah? Kita pernah dulu lemah. Ya. Tetapi tahukah saudara saya, roh itu akan membantu kelemahanmu. Jadi kalau roh Allah itu sudah menguasai diri kita, dipastikan saudara tidak lemah lagi. Siapa yang lemah? Tidak ada lagi. Haleluya. Kita menjadi kuat karena roh Allah menyertai kita. 3. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Jadi roh Allah itu berdoa buat kita kepada Allah lewat keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, saudara saya kasih, saya yakin dan percaya ada jemaat 6 jemaat saudara saya, di mana setiap kali saya berdoa, saya menyembah dia, saya berdoa pakai bahasa roh, dan setelah itu saudara saya berjam-jam kita doakan mereka. Kami lepaskan kekuatan Tuhan, kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan mujizat Tuhan. Mereka kuat, mereka cakap, menanggung segala perkara. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Dan jemaat, puji Tuhan, saya omong lagi, dipastikan tidak ada yang kena penyakit. Semuanya sehat, semuanya kuat. Sebab apa? Sebab ada keluhan-keluhan nyata terucapkan, tapi roh itu sendiri akan berdoa kepada Allah. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah saudara saya kasih hari raya Pentakosta. Mereka mengalami kebangkitan yang luar biasa. Rohnya terus menyala-nyala, bergelora untuk mengasihi dia, menyembah dia. Ayat 27, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, haleluya, mengetahui maksud roh itu. Perhatikan, hanya roh itu sendiri yang mempunyai maksud. Dan Allah tahu. Kita nggak tahu, tetapi Allah kita tahu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi doa pakai bahasa roh ialah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa kita saudara saya dipastikan semakin kalau saudara berdoa sendiri, berdoanya pakai bahasa roh. Nah, berdoa pakai bahasa roh itu bisa di mana saja. Saudara berjalan, engkau bisa berdoa, ya shikata karalaba kurakaya. Ura pakaya shikata karalaba syata karalaba ura takaya syakaya takar. Kau bisa berdoa kapan saja, di mana saja, waktu kapan saja, dibuka langsung mulut kita berkata-kata.
Amin. Mulutmu berkata-kata, dipastikan Roh Allah akan menguasai engkau. Dipastikan Roh Allah berkuasa atas hidupmu, dan engkau bisa berkata-kata dan berbahasa-bahasa baru. Ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dipastikan saudara saya kasih, engkau mengasihi Tuhan. Saudara cinta Tuhan, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anaknya mengasihi orang tuanya. Dipastikan kita satu keluarga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di antaramu saudara saya kasih, ada di antara saudara yang berdoa, ada di antaramu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Dipastikan keluargamu akan takut akan Tuhan. Suami istri, engkau akan mengasihi dia, anak-anakmu akan mengasihi dia, sehingga dengan kasih itu maka Allah mencurahkan Roh-Nya ke atasmu, dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Engkau berkatakan bahasa-bahasa yang baru. Alkitab berkata, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan engkau. Engkau percaya Tuhan meneguhkan engkau? Dipastikan kekuatan Allah turun atas hidupmu. Ada kekuatan yang baru. Nah, saudara saya kasih, memang ada perbedaannya. Jemaat Efesus ialah jemaat yang mula-mula Alkitab mencatat pertama-tama mereka mengasihi Allah. Tetapi ada satu kekurangan jemaat Efesus, yaitu mereka belum penuh Roh Kudus. Nah, saudara saya kasih, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Kita akan baca di sana. Ya, 1, 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ dapatinya beberapa orang murid. Ingat, mereka sudah murid. Bukan sekedar percaya saja, tetapi sudah menjadi murid. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, saudara saya, pasti masih ada kekurangan. Jemaat di Efesus, saudara saya kasih, mereka sudah menerima Tuhan. Mereka sudah mengalami mujizat Tuhan. Ada satu kekurangan mereka. Apa saudara saya kasih? Mereka belum menerima Roh Kudus. Padahal mereka sebelumnya itu sudah menerima pengajaran, orangnya semangat, orangnya bergairah. Tetapi mereka nggak cukup kalau nggak penuh Roh Kudus. Dipastikan hidupmu dan hidupku bukan lagi orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus, tetapi dipastikan mulai hari ini dan selanjutnya akan penuh dengan Roh Kudus, sehingga kuasa Allah mengalir dan turun atas hidupmu. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kita akan jawab, ya, aku sudah penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih, mereka belum menerima Roh Kudus itu, jemaat Efesus. Apa yang terjadi pada ayat yang ke-6? 1, 2, 3. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulai mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuatan. Haleluya, luar biasa. Menumpangkan tangan ke atas mereka. Ada berapa orang semuanya? Ada 12 orang. Tumpang tangan, mereka penuh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat-mujizat terjadi di Asia. Tidak lama, hanya 2 tahun, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan lewat sapu tangan yang dipakai oleh Paulus. Orang-orang sakit disembuhkan. Nah, itu yang biasanya saya pakai pada waktu kebaktian rohani. Setiap hari ketiga, malam ketiga, selalu saya berdoa untuk itu. Dan dipastikan saudara saya, mereka yang membawa sapu tangan, mereka yang membawa pakaian-pakaian bekas, kami tumpang tangan, kami doakan, dibawa pulang ke rumah, dan mereka semuanya disembuhkan. Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau itu terjadi pada waktu zaman itu, sekarang juga bisa terjadi.
Dipastikan kalau ada keluargamu yang sakit, engkau berdoa untuk sapu tangan, engkau letakkan atas orang sakit itu, maka di dalam nama Yesus Kristus orang yang sakit itu akan disembuhkan. Engkau yang ada di rumah sakit, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan katakan kepadamu, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan membebaskan engkau, Tuhan melepaskan engkau. Ada kemerdekaan terjadi padamu. Di dalam nama Yesus engkau sembuh yang sakit, di dalam nama Yesus engkau sembuh yang tergeletak, di dalam nama Yesus Kristus engkau sembuh yang sakit-sakit apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, hari raya Pentakosta engkau harus sembuh. Ada kekuatan yang turun, mujizat-mujizat terjadi di mana-mana. Alkitab mencatat, saudara saya kasih belakangan ini tidak banyak terjadi mujizat di gereja, tetapi hari ini dan selanjutnya dengar, apapun yang engkau katakan, apapun yang engkau imani, engkau berdoa orang sakit akan menjadi sembuh. Orang lain akan dilepaskan, engkau akan dibebaskan, engkau akan berkata pakai bahasa roh, urapakaya sitakaralamu, urapakaya. Iya takarala, di dalam nama Yesus engkau yang sakit, aku katakan dalam nama Yesus, oleh pilur-pilur Yesus, oleh kuasa Yesus, oleh nama Yesus engkau sembuh. Ada mujizat yang terjadi, ada kekuatan dan ada kesembuhan yang terjadi atas mereka. Haleluya. Saudara sekali demikian, apa yang harus saudara lakukan? Yaitu saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak boleh berdiam saja. Mari berdoa. Ini enggak berdoa itu namanya. Mari berdoa penuh dengan Roh. Hurapa kaya sekatakar hurapa. Saudara sungguh-sungguh, sebab mulut kita mulut penuh dengan kuasa. Mulut kita penuh dengan kuasa. Di dalam urapannya ada kuasa Allah yang mengalir dan turun atas hidupmu. Aku katakan kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus oleh perkataanmu itu akan terjadi. Engkau berkata, aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Itu akan terjadi atas hidupmu. Dipastikan engkau tidak lemah lagi. Amin, saudara saya kasih. Nah, saudara saya kasih, pada hari ini mari kita lihat ayat yang terakhir. Saudara saya kasih, kita lihat Kisah Rasul pasal 10. Kita perhatikan bagaimana khotbah Petrus di rumahnya Cornelius. Nah, saudara saya siap-siap pemain musik dan singer. Ayat yang ke-44 mulai. Kisah Rasul pasal 10. 1, 2, 3. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tidak hanya Paulus, tetapi sekarang Petrus, dia khotbah tentang Pentakosta, dia khotbah tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan pada waktu Petrus berkhotbah di rumahnya Cornelius, sudah kuasai orang-orang di situ yang mendengarkan penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus turun atas mereka dan mereka mendengarkan pemberitaan terus. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga. Orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya karena kepada mereka juga Tuhan mencurahkan rohnya. Jadi saudara saya kasih, roh Allah dicurahkan kepada semua orang. Kalau engkau percaya, engkau akan menerima kuasa Allah. Roh Allah akan dicurahkan padamu. Orang besar, orang kecil, anak-anak muda, orang tua-tua akan mendapat mimpi. Nah, saudara saya, roh Allah dicurahkan secara merata. Amin. Roh Allah ada padamu, di samping kananmu, di samping kirimu. Anakmu yang engkau tumpang tangan, anak itu akan penuh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus terjadilah. 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Haleluya. Nah, sudah tidak ada halangan lagi.
baik kepada mereka yang percaya maupun yang tidak percaya. Alkitab mencatat pada waktu Petrus berkhotbah tentang Roh Kudus, tentang Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan secara merata. Nah, kalau demikian saudara saya, Roh Allah akan dicurahkan atas hidupmu semuanya. Semua jemaatnya mendengarkan suaraku, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan mencurahkan rohmu. Angkat tanganmu dan muliakan Dia. Aku lepaskan kekuatan Tuhan. Aku lepaskan kuasa Tuhan tercurah atas hidupmu. Dipenuhi Tuhan mereka sedang mereka dengan janji firman-Mu. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Urakaya syata karalamaya syakayaba. Aku nyatakan dan deklarasikan, setiap besar, setiap mereka yang besar, kecil, tua ataupun muda, setiap mereka akan menerima kuasa-Mu, akan tercurah atas hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atas hidup mereka. Mereka akan berkata-kata berbagai-bagai macam bahasa. Di dalam nama Yesus, mereka akan mengasihi-Mu, mereka akan mencintai-Mu dan habis-habisan, gila-gilaan dan mati-matian. Di dalam nama Yesus Kristus terjadilah. Engkau akan menjadi kuat, engkau akan menjadi perkasa. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan kesembuhan turun atas mereka yang sakit di rumah sakit. Aku lepaskan kekuatan kesembuhan turun atas mereka yang sakit di rumah. Aku lepaskan kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Jadilah engkau kuat di dalam nama Yesus Kristus. Taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa agar kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, kau lihat tangan-tangan anakmu yang telah meletakkan tangannya di dada mereka. Aku lepaskan kekuatan Tuhan. Aku lepaskan mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, mereka akan kuat. Mereka akan berkata-kata berbagai bahasa. Di dalam nama Yesus terjadilah. Dalam nama Yesus Kristus. Urapakaya shanalana matakaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan saat kata Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya. Oh, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah ya. Curahkanlah di dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan kuasa-Mu yang tercurah di dalam nama Yesus. Engkau nyatakan kuasa-Mu secara nyata, secara adil di dalam nama Yesus. Mereka yang haus, mereka yang lapar Engkau di dalam nama Yesus tercurah. Dan mujizat-Mu harus terjadi di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir atas hidup kami. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Aku berdoa, setiap mereka, setiap umatmu, anak-anakmu, besar, kecil, tua ataupun muda, aku nyatakan, aku deklarasikan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Di dalam nama penuh dengan Roh Kudus.
Mereka akan berkata-kata berbagai-bagai macam bahasa. Di dalam nama Yesus kekuatan mengalir atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, aku nyatakan kekuatan Tuhan turun atas hidup kami. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami bersorak-sorai karena Engkau, bersyukur karena Engkau ya Tuhan. Sebab sukacitamu itulah yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih buat hari raya Pentakosta ini ya Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami muliakan namamu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, saudara, dengarkan dulu pengumuman saudara saya kasih. Setiap hari Kamis ada night prayer. Dipastikan setiap saudara mengikuti itu, dan dipastikan setiap hari besok hari yang besok hari yang ke-15. Saya hampir lupa. Besok hari yang ke-15 dipastikan saudara saya kasih kita tetap masih 2 puasa ya. Ini saudara mesti ya dengan agenda materi membangun manusia roh ya. Saya masih puasa juga sampai sekarang ya. Nah, saudara saya dipastikan saudara setiap kita akan mengalami kekuatan dan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara saya kasih kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan namamu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat anugerahmu dan kebaikanmu yang begitu nyata. Di hari raya Pentakosta ini kami lepaskan kekuatan Tuhan, kami lepaskan kemenangan. Kuatkan setiap kami yang mengambil bagian dalam doa dan puasa. Di dalam nama Yesus Kristus ada kekuatan yang melimpah-limpah, ada anugerahmu yang mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami agungkan Engkau, kami muliakan namamu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kami akan mengirimkan nomor rekening jemaat untuk Bapak Ibu Saudara-saudara bisa memberikan persembahan dan juga persepuluhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekarang dan selamanya tak pernah berubah. Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota
kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, oh kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Haleluya. Bolehkah kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita? Dialah kota benteng hidup kita. Mari sama-sama katakan, badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar.